Al-Fatihah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, hendaklah sama-sama kita berdoa atau berniat sebelum belajar dengan niat yang dikarang oleh Imam Al-Haddad. Ikuti sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ila al-huda wad-dalalati ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahil amiri bil 'ilmi wal amali wat ta'lim, al-hadi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa sallallahu wa sallama ala habibihi khairi da'in ilayhi wa dalin alayhi, ba'athahu mu'alliman wa limakarimil akhlaqi mutammiman, wa ala alihi wa ahli baitihi quranail Qur'an wa ashabihi al-a'immatil hudatil a'yan wa tabi'ihim bi ihsan, amma ba'du. Para saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu di masjidnya, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka pembacaan burdah dan sedikit belajaran. Sedikit kita membacakan kitab di sini. Jadi yang akan saya bacakan ini adalah kitab karangan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib bin Hamid. Kitab karangan Habib Umar yang bernama Maqasidu Halaqat Ta'lim wa Wasailiha. Tujuan artinya, arti kitabnya itulah tujuan membuat halaqah pelajaran, atau termasuk di sini tujuan kita belajar juga. Nah, wa wasailiha, dan perantara yang membuat kita sampai kepada tujuan tersebut, macam mana caranya. Nah, ini di dalam kitab ini membahas masalah itu. Disebutkan oleh beliau muqaddimah, la ta'jaz akhil mu'min wa la taqsal 'an as-sa'yi li'aqdi halaqati at-ta'lim lil atfal wasyabab wal kibari fi madinatika aw qaryatik. Beliau katakan, beliau pesankan di sini, jangan merasa lemah, la ta'jaz, jangan lemah. Wahai saudara yang mukmin, kata beliau,
Setiap orang yang beriman dikhitab oleh beliau dengan kitab ini. Wala taksal, dan jangan malas, jangan kulir. Jangan malas, jangan kulir dari apa? Anis sa'i, dari berusaha. Li'aqdi halaqatit ta'lim, untuk membuat halaqah belajaran, bahasa kitanya itu. Bisa diartikan juga jangan malas, jangan lemah daripada belajar. Bagi kita-kita yang masih penuntut ilmu ini, jangan malas sejenis khususnya untuk membuat halaqah belajaran lil atfali, untuk anak-anak, wasyabab, pemuda-pemuda, wal kibar, dan orang tua, fi madinatika aw qaryatika, di kota-kotamu atau di kampungmu. Memang kitab ini khusus membahas masalah dorongan agar kita berdakwah ilallah. Nah, kalian para santri insyaallah semuanya merupakan orang-orang yang nanti akan terjun ke masyarakat untuk dakwah ilallah. Maka kita perlu mengetahui tujuan kita berdakwah itu macam apa. Karena berdakwah itu tidak menunggu lulus sekolah. Berdakwah itu kadang menunggu jadi ustaz. Berdakwah itu tidak menunggu jadi kiai. Tapi ketika kita dalam masa menuntut ilmu pun sudah disuruh untuk berdakwah. Arti dakwah itu apa? Mengajak orang kepada Allah. Kenapa macam itu? Ujar Habib Umar, fa inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laka. Karena sesungguhnya nabi engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepada engkau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka itu khitabnya kepada kita semua. Apa kata Nabi? Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fi hadza ma'nahu, ujar beliau apa? Siapa orang yang mengajak kepada satu petunjuk, kepada kebaikan, kepada amalan baik, kana lahu minal ajri, adalah bagian untuknya dari pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Kita mengajak kawan untuk melakukan satu kebaikan. Ketika ia mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita pun mendapat kebaikan itu juga. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi daripada mereka, daripada pahala atau kebaikan mereka akan sedikit juga pun. Kalau bang misal kita dapat 10%-nya, inya 90%, kada. Inya dapat sempurna pahala kebaikan itu, kita pun dapat sempurna pahala itu. Nah, makanya tugas kalian para santri ketika pulang ke kampung, hendaknya bagaimana supaya ada kawan yang umpat masuk pesantren juga. Nah, promosikan juga pesantren kita. Ketika orang di luar mempromosikan sekolah-sekolah mereka, kita pun jangan malu untuk mempromosikan sekolah kita. Kenapa? Karena yang kita tuntut di pesantren ini adalah ilmu agama. Ketika misalnya berhasil kita bujuk untuk sekolah pesantren, ketika ia sembahyang 5 waktunya terjaga berjamaah, kita pun mendapat pahala inya berjamaah juga. Kenapa? Karena dengan sebab kita kemarin itu membujuknya untuk sekolah pesantren, akhirnya inya masuk. Itu maksudnya. Apakah kurang dari pahalanya dengan sebab kita dapat pahala tadi juga? Tidak. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, itu kata Nabi. Nah, ini hadis dorongan agar kita mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ballighu anni walau ayah. Nah, ballighu anni walau ayah, rawahu al-Bukhari an Abdullah bin Umar. Nah, sampaikan
oleh kalian daripadaku walaupun satu ayat. Sudah berapa banyak kita mendengar ayat-ayat, sudah berapa banyak kita hafal ayat, berapa banyak kita hafal hadis. Ini hadis merupakan izin langsung daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk berdakwah kepada siapapun kalangannya, untuk berdakwah. Kita tahu satu huruf, sampaikan satu huruf. Kita tahu dua huruf, sampaikan dua huruf. Balighu anni walau ayat. Apalagi kalau sudah kitab akhlak sudah tamat, kitab hadis sudah tamat, tafsir sudah belajar, maginannya kan macam itu. Jadi sekali lagi berdakwah itu tidak menunggu kita lulus sekolah. Berdakwah kan menunggu kita jadi ustaz, jadi kiai dan sebagainya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikatnya dan langit dan bumi sehingga semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di lautan, nah itu sungguh mereka la yusallun. Salawat di sini bermakna memintakan ampun. Mintakan ampun ke atas orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan. Nah, ini diantara fadilah dakwah ilallah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kemudian lagi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Atau kama qala an-nabi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu an Ali karramallahu wajhah. Ujar Nabi, sungguh demi Allah bahwa memberi petunjuk Allah bika dengan sebab engkau itu, baknya itu kan bak sababiyah, dengan sebab kita nih orang dapat petunjuk. Wahai Sayyidina Ali, ujar Nabi, nah itu khairul laka, lebih baik bagimu min humurin na'am, daripada unta yang merah. Ikam ini diberi unta merah. Kenapa unta merah disebutkan? Karena ketika itu kendaraan yang paling mewah, kendaraan yang paling mahal itu unta yang warnanya merah. Anggap bahwa ini apa? Lamborghini kan? Bukan yang mobil-mobil mewah tuh. Nah kita diberi itu kan larang harganya tuh. Nah, tapi ketika kita kawam mengajak orang kepada kebaikan, satu orang aja nih tadi, lebih baik daripada kita mendapatkan royal apa namanya, royal apa yang ngaran yang dan sanaknya Lamborghini lah. Nah, maunya mobil-mobil mewah lah. Nah, itu. Kenapa? Karena dengan sebab kita bisa membawa, mengajak orang tadi kepada kebaikan, apa-apa yang diamalkannya itu akan selalu mengalir kepada kita. Akan selalu mengalir kepada kita. Apalagi Al-Fatihah, misal kita mengajar orang mengaji, belajar Al-Fatihah. Dengan sebab kita pelajari Al-Fatihah tadi apa? Setiap hari dibacanya Al-Fatihah tadi, sembahyang 5 waktu yang nyata dulu. Nah itu kita dapat terus pahalanya. Nah kemudian wa inna rabbaka jalla jalaluhu yaqul, sungguhnya Tuhanmu yang jalla jalaluhu, kata beliau, yaqul, berfirman, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Artinya kesimpulannya orang-orang yang mana mereka dakwah ilallah itu akan selalu ada di setiap masa, setiap zaman. Maka dari itu kata beliau, fahsin niyataka, baguskan niatmu, wa akhlis li qasdika, dan murnikan pada tujuanmu, fa innamal a'malu binniyat, karena amalan itu tergantung dengan niat. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya
bagi Allah Ta'ala itu ad-dinul khalis, artinya agama yang murni. Artinya Allah Ta'ala menerima, di ayat lain Allah Ta'ala hanya innama yataqabbalullah, hanya saja menerima Allah Ta'ala itu minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Takwa di situ termasuk ya ikhlas di dalamnya. Maka dari itu kata beliau, ahsin niyatak wa akhlis fi qasdi wasta'in billah wa tawakkal 'ala Allah, minta pertolonganlah dengan Allah dan bertawakkallah atas Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala maka Allah akan cukupkan dia. Nah, kemudian dalam berdakwah itu pula watawadhu', dan hendaklah bersifat tawadhu', watadallal, dan bersikap merendahkan diri kita. Wa ta'ammal hadhil maqasid wal wasaila, kata beliau, dan pikirkanlah ini tujuan-tujuan dan perantara-perantaranya. Nah, itu untuk kita berdakwah ilallah. Kemudian pula wa ahsin silataka bisulahai baladika wa akhyariha. Nah, ini pesan kepada kita untuk apa? Ahsin silataka bisulahai baladika wa akhyariha. Perbagus hubunganmu, kata beliau, dengan orang-orang soleh yang ada di kawasanmu, yang ada di negerimu asal itu. Artinya ada di kawasan kita. Ada tuan guru bagus kita hubungan dengan beliau. Nah, lebih-lebih lagi dengan guru kita seorang. Nih haji bang, kalau guru orang nah, cium tangan bolak-balik bisa. Lawan guru seorang sudah datang di luar atau di rumah. Adakah kayak itu? Banyak. Kenapa? Karena waktu di luarnya sopan bang. Ketika bertamuan itu pakaian yang kayak pakaian lain santri bang. Pesan sedin untuk memperbagus hubungan dengan orang-orang saleh dengan yang ada di kawasanmu. Lebih-lebih lagi, artinya nih mafhumnya nih, lawan guru bagusi lagi hubungan. Ini melihat guru nang kayak ada hantu misalnya, buka sembunyi, ada mau makan nggak ada guru dah, artinya kada kanibal lah itu. Wala yusabbatannaka musabbitun, kemudian janganlah dirsidin menghalangi akan engkau oleh orang yang menghalangi. Wala yad'ufu azmuka wala himmatuka bintiqadi muntaqidin, jangan lemah oleh cita-citamu dan semangatmu dengan kritikan orang yang mengkritik. Kalau misalnya ketika kita berdakwah ada yang mengkritik, misalnya nih apa aja kayak bijah bila bahia benar hanya kelas 2 kelas 3 di pesantren kena mesti benar memadahi orang ujar nih lah. Misalnya itu sering nang macam itu, ya kan? Belum lulus lagi sekolah, hanya kelas 4 kelas 5 kena mesti benar. Nah, itu kan kritik kan? Nah, jangan jadi melemahkan kita kritik-kritik yang macam itu. Karena kritikan orang itu, jar guru dulu sambatan orang itu amunnya bujur. Nah, itu teguran lawan kita. Kita ambil baiknya, wah berarti salah di sini nah. Bila ada baik lalu jawaban dari orang tua aja. Lihat dulu bujur kah? Nah, setelah diteliti misal, oh bujur nah aku pandiran kurang adab kayak ini nah. Nah, kita baiki, berarti itu teguran bagi kita. Kemudian amunnya kritikan itu kada bujur, kritikan orang itu salah, nah maka itu jersidin ujian bagi kita. Bersabar ya artinya. Nah, bersabar, ngarang ujian kan? Karena setiap kita terjun ke medan dakwah itu pasti ada orang yang suka dan ada orang yang ada suka. Itu sunnatullahnya sudah macam itu.
Bahkan dipertanyakan kalau misalkan kita berdakwah tapi mulus-mulus saja nih, nah itu dipertanyakan ada apa itu. Yang dikisahkan coba ngaran hadisnya. Jadi Nabi ada baisi, artinya murid beberapa orang. Ketika pulang ke kampung, masing-masing berdakwah tuh. Jadi antara murid itu ada yang mengeluh, wahai guru, artinya ulun ada yang kada ketuju, ada yang menyembeti, ada yang menghalangi, ini macam-macam. Oh jadi itu ujian dijaga. Nah tapi ketika ada yang murid satu, yang satunya ini di antara 10 orang tadi, misalnya ada yang satu tadi, ini berlapor lawan gurunya, wahai guru, artinya alhamdulillah orang di kampung senang aja ulun, kada ada yang menghalang-halanginya. Nah jadi sering dipikirkan. Artinya itu berarti ada sesuatu hal di hati kamu, bisa diikhlaskan dakwahnya. Kenapa? Karena sunnatullahnya setiap orang yang berdakwah itu pasti ada yang menghalang-halangi, pasti ada yang suka, ada yang kada suka. Nah macam itu juga artinya bahwa nikam sekolah pesantren ini kada berataan keluarga senang. Pasti ada yang menyembeti hakulnya sekolah pesantren, kada ada masa depan itu aja. Nang kayak Doraemon tahu masa depan. Pasti ada yang lain tak. Nah itu tak perhatikan macam itu. Cakap sekolah SMA, yang betul kuliah, nyata nyaman mencari gawian. Misalkan ditentung kuliah, mana aja gawi. Istilahnya adalah itu pasti ada yang melemahkan semangat kita. Pasti ada itu. Jadi jangan membuat kita lemah kritikan-kritikan yang macam itu. Baik dari kita melemahkan kita belajar kan, atau melemahkan kita untuk menuntut ilmu. Sama itu. Jangan sampai disiden membuat lemah oleh kritikan orang yang mengkritik. Au takhdhilin mukhadzilin, atau ini bidang ini, atau hinaan orang yang menghinakan, jangan sampai juga. Au istighfafi, au istighfabin mustakhifin. Jangan sampai melemahkan juga bagi cita-cita kita oleh orang yang menganggap remeh. Menganggap remeh itu macam itu. Di sekolah pesantren itu aja. Namun kena jadi, ya masalah jadi kan jadi itu Allah Ta'ala ini. Yang penting kita mengamalkan hadis Nabi itu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, itu dulu. Lepas keperluan kita dengan sebab kita mau menuntut ilmu. Masalah jadi kada jadi itu kan urusan Allah Ta'ala itu. Au istihza'in mustahzi'in, atau jangan juga melemahkan oleh olok-olokan orang yang mengolok. Hakulnya sekolah pesantren misalnya nih, kemana-mana betapih, coba lihat di kami, nah kemana-mana gaya pakaian ujarnya nih. Jangan remehkan santri ini sekali kalau orang lahan pada orang yang rancang di luar gayanya. Lah, sekali beraksi santri ini terpana di ginian. Kenapa? Karena ada cahaya di wajah santri itu. Yang mana cahaya itu tidak ada pada orang yang kada belajar. Makanya apabila buah nikam nih, kayak baju pakaian buah nikam di luar binando tak apa. Kenapa? Karena ada cahayanya kok santri ini kadang kalau dibisakan. Itu bujur nih itu lah. Bukan cahaya yang mencilang kayak ini mah nggak ada. Cuma ikam kemana aja? Berjalan misal, lihat ya sama orang tua ketahuan, oh ini sekolah pesantren, nah, oh ini gak ada takutnya, ini ada percaya. Karena ada tanda-tandanya. Jadi hendak kayak bahagia menyamar di luar ketahuan aja tak.
Maka Jersidin kemudian fakatsiran maka seringkali yahsulu wa yasduru hasil dan terbit zalika yang demikian itu hatta min ba'di ahli al-khairi fi ba'di al-ahyani ibtila'an wa imtihanan. Nah itu semua itu sebagai ujian dan cobaan aja. Walakin laisa ba'da hasillahi wa rasulihi wa salihil ummati hasan. Artinya tidak ada dorongan selain dorongan Allah dan Rasulnya dan orang-orang soleh dari umat ini. Wala ba'da bayanihim bayanan, dan tidak ada setelah mereka itu penjelasan lagi. Artinya kita jangan memikirkan tentang kritikan-kritikan orang. Cukup patokan kita apa? Allah, Rasulnya, dan kalam-kalam daripada para salihin. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk berdakwah, maka jangan pikirkan lagi artinya perkataan orang. Cukup artinya firman Allah, hadis Rasulullah, kemudian kalam-kalam ulama sebagai motivasi kita untuk berdakwah dan menuntut ilmu. Jangan dengarkan kritikan-kritikan orang, itu artinya. Sekali-kali kita dengarkan kritikan orang itu untuk untuk mengoreksi diri kita. Oh bujur kan ada namanya bujur, kita perbaiki diri kita. Kalau yang ada bujur, bersabar dengan kritikan tersebut. Karena sekali lagi artinya diingatkan bahwa kalian ini para penuntut ilmu, belajar agama ini insya Allah orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala baik. Kenapa? Di antara sekian banyak orang yang dipilih sekian ini aja. Kenapa kata Nabi kan mayyuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala hendaki baik, orangnya Allah Ta'ala pahamkan agama ajar Nabi. Paham itu Allah didapat kada belajar. Belajar makanya dahulu. Memang artinya belajar agama tidak terbatas dalam pondok pesantren aja. Belajar agama bisa di luar. Kita kan menyalahkan orang-orang yang kada sekolah pesantren kada. Nah, tetapi khususnya bagi orang yang sekolah pesantren ini khusus menuntut ilmu agama, nah itu insya Allah orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala baik. Maka dari itu jangan melemahkan kepada semangat kalian oleh orang-orang yang sudah keluar. Dapat ijazah keluar misalnya, menyambung keman misalnya. Jangan melemahkan kalian itu. Nah, kenapa? Alasannya ditakuni kenapa? Garing tarus misalnya, gatalan, karindangan misalnya. Nah macam itu hal biasa, sunnatullahnya sudah bagi orang yang sekolah. Karena hendak nyaman itu kada langsung nyaman, pasti melalui proses dahulu. Ya kan? Makan tuh langsung kenyang lah, menyuap dahulu. Habislah menyuap, kita jauhi lagi, ambil rantang dahulu, berjalan dari kamar ke sana. Imbah dapat rantang, membuka rantang, usaha lo tak? Coba kan rantang tuh dilihati, jangan ini kenyang lah. Itu apa? Menyuap, mengunyah, itu usaha kan? Bentuk dari usaha. Nah, contohnya lagi lading atau lading pisau. Itu langsung landang, kalau lading itu langsung tajam kan? Ada. Lading itu kalau hendak memikirkan kayak pakainya prosesnya jadi tajam itu sakit benar. Jangan melihati orang tuh ketika orang sudah sukses, jangan. Coba lihati bagaimana prosesnya sukses. Jika melihati guru-guru yang ini, nyaman aja guru, ya ini beruko di kantor misalnya. Jangan melihati sedin waktu itu. Kayak pas sedin sekolah itu juga dulu. Sampai lading tadi, jangan melihati lading ketikanya sudah lendet. Lading itu kan asalnya dari wasi, kata wasi besi. Nah, awalnya macam apa? Dibakar orang dahulu. Imbah dibakar, dipukuli dahulu. Nah, imbah dipukuli, berapa kali bakar itu berapa kali pukul?
Nah, hanya sampainya diasah dan jadi landang. Jalading jangan tahu perasaan kok sakit pada balikam nih. Artinya kada kawah kita tak hendak langsung. Nah, itu. Karena seorang hamba itu ujar Nabi tidak ada seorang manusia, seorang hamba yang dilahirkan langsung alim, nggak ada. Belajar makanya dahulu. Nah, jadi sunnatullahnya sudah kalau pesantren itu kelas 1, kelas 2 garing, mak ulun garing rancak garing, mak ulun getalan. Ini nah kesangkalian. Itu sudah sunnatullahnya sudah itu. Kelas 3 karena pulang melihat orang ramai sekolah di luar lalu asa hendak sekolah di luar juga. Kalau orang itu tahan kelas 4, kelas 5 sudah masa pubertas tahun ini binian pulang. Kelas 6 misalnya pulang hendak kawin. Itu ujiannya itu. Setiap orang yang sekolah agama, jangankan sekolah agama, sekolah di luar pun ada juga ujiannya. Nah, karena semakin tinggi pohon, semakin deras angin yang menerjang. Kalau pohon itu hingga di sini aja, nah, angin itu berasa aja. Coba kamu naik ke atas pohon, di tengah naik ke atas lagi, semakin berasa angin tadi. Sampai naik ke pucuk, ya nang beberapa di dalam angin kan langsung gugur. Kenapa? Karena deras. Kayak orang naik di puncak gunung tuh ya Pak, derasnya gunung bagi beban trip nih, main trip nih air puncak ya. Bagi langsung ke gunung, tahu tuh perasaannya. Ketika kita di bawah gunung, ada derasnya. Sudah naik ke atas gunung, ya Pak, dinginnya pun luar biasa juga. Nah itu hanya kiasan-kiasan bagi buahnikam penuntut ilmu. Semakin tinggi kelas menikah, semakin tinggi ujiannya. Itu. Jadi jangan sampai melemahkan itu ujian-ujian tadi. Karena di antara sekian banyak santri itu ada beritaan lulus, ada pasti diseleksikan ampih ke tengah jalan, diampihi kan misalnya bakal lakukan. Nah, jadi itu ujian-ujian yang mana insya Allah ujian tadi membuat kita semakin dewasa, semakin bisa berpikir harusnya. Nah, jangan sedikit-sedikit mengadu, mak lapah. Ada dia yang namanya, yang anak ada lapah jangan sekolah. Lapah bahapal-hafal. Orang gitu bahapal-hafal, jadi di luar itu tuh hari. Ya kalau orang sekolah itu pasti bahapal-hafal aja. Cuma lain orang yang dihafal. Nah maka dari itu cintai pelajaran supaya nyaman hafal itu. Dicintai pelajaran. Ini kayak pakar hendak hafal, lihat di jadwal, paraid pulang misalnya. Kayak hendak paham, sudah kada tujuh lawan pelajaran itu sudah. Makanya cintai pelajaran itu. Karena nah maka dari itu kata beliau, wa ma'lumun, dan diketahui ujar sidin annal insana, bahwasanya manusia la yuladu aliman bi syar'i, tidak dilahirkan dalam keadaan alim dengan syariat kadang. Nah, wa innama, dan hanya saja yajib tablighu ala ahli al-muallimi, wajib menyampaikan atas orang yang ahli al-alami, ahli al-ilmi, la ahli al-muallim, ahli al-ilmi, wajib menyampaikan oleh orang ahli ilmu. Nah, jadi bagi wanita artinya namanya sudah belajar, khususnya fardu ainnya, nah itu ada kewajiban untuk mengajarkan kepada orang yang kadang belajar. Apalagi masalah fardu ain, sembahyang, ada misal melihat kawan sembahyang rukuk berdahulu hanya misalkan hanya misal sujud dulu hanya rukuk misalkan, cuma kira-kira ada bang tagor itu wajib kita pelajari, mereka salah macam ini. Itulah jadi kewajiban bagi orang yang sudah tahu untuk menyampaikan kepada yang belum tahu. Nah, pesan Nabi pun ketika haji wada, apa kata Nabi? Nah,
Ujar Nabi apa? Yang artinya adalah hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang kada ada di sini. Makanya para sahabat itu di antara 124.000 sahabat kurang lebih itu sedikit saja yang berkubur di Mekah Madinah itu. Yang lainnya di mana? Terpencar di seluruh penjuru. Kenapa? Karena mereka mengemban misi ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi berdakwah, mengajak orang kepada Allah Ta'ala itu kada menunggu alim, kada menunggu artinya sudah jadi ustaz, kada menunggu sudah jadi kiai. Tapi ketika kita tahu satu ilmu, maka kita ada mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Nah, mudah-mudahan nantinya dengan kita membaca ini sedikit maqasid halakat ta'lim wa wasailiha ini, kita mengerti, kita bisa memahami, memikirkan artinya ada bagi diri kita kewajiban untuk dakwah ilallah ini. Karena tidak ada pekerjaan lain yang diemban oleh para nabi selain dakwah. Nabi Muhammad sampai akhir hayat beliau pun berdakwah juga. Nah, jadi para penuntut ilmu ini, para santri ini, mudah-mudahan nantinya orang yang dipilih untuk menyambung daripada usahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Ya Allah hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.